Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syarif Kholili MBDI selaku pengampu mata kuliah Filsafat Islam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amin Aziz dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Video kali ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas saya UAS semester 5. Nah, saya akan membahas materi tentang pemikiran sebagian filsuf Islam yang ditentang oleh Imam Al-Ghazali sehingga menyebabkan Imam Al-Ghazali memvonis para filsuf Islam itu kafir. Nah, Imam Al-Ghazali menentang beberapa aspek pemikiran para filsuf muslim yang dipengaruhi oleh filosofi Yunani. Beberapa poin kritis yang dia sampaikan melalui karyanya Tahafut al-Falasifah antara lain: yang pertama, ketidakabadian dunia. Beberapa filsuf meyakini bahwa dunia ini abadi dan tidak memiliki awal atau akhir. Nah, Imam Al-Ghazali menolak pandangan ini dan mempertahankan pandangan Islam tentang penciptaan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemampuan akal untuk mengenal segalanya. Beberapa filsuf berpendapat bahwa akal manusia memiliki kemampuan untuk mencapai pengetahuan mutlak tanpa bantuan wahyu ilahi. Nah, dalam hal ini juga Imam Al-Ghazali menolak pandangan ini dan menekankan bahwa pentingnya wahyu sebagai sumber pengetahuan yang sejalan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, ketidakbutuhan Tuhan. Beberapa filsuf meyakini bahwa Tuhan tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan dunia dan tidak diperlukan untuk menjalankan alam semesta. Imam Al-Ghazali menolak pandangan ini dan menegaskan kebutuhan dunia akan kehadiran dan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, konsep kausalitas. Beberapa filsuf meyakini bahwa alam semesta berjalan berdasarkan hukum sebab akibat yang independen dari kehendak Tuhan. Nah, Imam Al-Ghazali juga menolak akan hal ini. Beliau menekankan bahwa segala sesuatu tergantung pada kehendak dan kekuasaan langsung Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pemahaman tentang Tuhan. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa akal manusia terbatas dalam memahami hakikat Tuhan dan pengetahuan tertinggi tentangnya diperoleh melalui wahyu ilahi, bukan semata-mata dengan rasionalitas manusia. Nah, yang keenam yaitu Allah hanya mengetahui hal-hal yang bersifat kuli atau besar. Yang para filsuf mempersoalkan adalah bagaimana cara Tuhan mengetahui hal-hal yang bersifat juz'i itu. Para filsuf berpendapat bahwa pengetahuan Tuhan tentang hal-hal demikian karena pengetahuan manusia mengambil bentuk efek atau akibat dari memperhatikan hal-hal juz'i tersebut. Sedangkan pengetahuan Tuhan merupakan sebab, yakni sebab bagi munculnya hal-hal yang bersifat juz'i itu. Selain itu, ketidaksamaan tersebut disebabkan oleh pengetahuan Tuhan itu bersifat qadim, yakni semenjak azali Tuhan mengetahui hal-hal bersifat juz'i di alam semesta ini. Betapapun kecilnya hal tersebut, pandangan bahwa Allah hanya mengetahui hal-hal yang bersifat kuli atau besar bertentangan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan bahwa Allah adalah maha mengetahui dan maha mengenal segala sesuatu, baik itu yang kuli atau umum maupun juz'i yang spesifik. Pandangan tersebut terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 255, bahwa Allah mengetahui tentang segala sesuatu. Sifat-sifat Allah dalam Islam mencakup Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, yang menyiratkan keberadaan dan kekuasaan yang mutlak, serta pengetahuan yang meliputi segala sesuatu. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad secara tegas menyatakan bahwa Allah maha mengetahui, maha bijaksana, dan maha mengetahui yang gaib. Sebenarnya masih banyak pemikiran-pemikiran para filsuf muslim yang banyak ditentang oleh Imam Al-Ghazali. Nah, penting untuk dicatat bahwa kritik Imam Al-Ghazali terhadap filsafat ini tidak melibatkan seluruh komunitas filsuf muslim, melainkan khusus pada kelompok tertentu yang dianggapnya menyimpang dari ajaran Islam. Maupun dengan persoalan tadi yaitu bahwa dikatakan bahwa Imam Al-Ghazali memvonis kafir kepada para filsuf. Nah, ini juga masih menjadi perdebatan yang
panjang hingga sekarang karena tidak ada bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa Imam Al-Ghazali ini memvonis kafir para filsuf yang bertentangan dengan beliau. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kurangnya dan pemahaman saya tentang filsafat pun masih sedikit. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekeliruan yang saya sampaikan maupun materi yang kurang yang saya sampaikan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila waqit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.